Belum? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi saya scroll untuk tugasnya. Adik-adik sudah paham tentang limit fungsi karena mungkin dulu juga sudah pernah waktu di sekolah, kemudian ada satu dua mungkin sedikit kebingungan, tapi saya lihat secara umum bagus. Saya lihat sebentar materinya, barangkali gini. Oke, kemarin itu adalah limit fungsi. Nah, ini kemarin yang limit fungsi, kemudian apa sih itu limit fungsi? Barangkali kemarin kita bahas di limit fungsi ini kemarin kenapa ada yang tidak terdefinisi. Ini kemarin kayaknya nggak begitu ini kan ya kemarin, kenapa dia tidak punya nilai, tidak terdefinisi. Jadi bedanya limit dengan nilai fungsi, ini kalau nilai fungsinya di sini tidak ada, tidak terdefinisi, tapi kenapa nilai limitnya ada. Jadi kalau limit itu tidak sama dengan, nanti kalau ini nilai limit X mendekati 1, ada kata mendekati, itu tidak sama dengan bilangan itu. Jadi kalau mendekati 0 itu tidak sama dengan 0, tapi mendekati 0. Nah, ini contohnya mendekati 1, nanti nilai limit mendekati 1 artinya tidak sama dengan 1. Misalnya 1,1 itu kan mendekati 1, tapi masih jauh, ya kan? Yang lebih dekatnya lagi 1,01. Nah, 1,001, kemudian 1,0001. Nah, nolnya ini semakin banyak, maka dia akan semakin mendekati 1, tapi dari arah kanan. Jadi kalau misalnya digambar, oke, oh ini protect ya. Oke, saya ini kan saja. Atau ini tadi aja. Oke, tadi itu nilainya adalah tadi 2x kuadrat plus x min 1. Kayaknya enak nggak gitu whiteboard ya. Ini aja. Gonta ganti ya. Oke, ini tadi mendekati 1 dari arah kanan. Jadi ini tadi satu kanan. Kalau kita substitusi ke sini, kan kalau nilai fungsinya 1 kan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 3 dibagi 1 min 1. Karena 1 dikurangi 1 itu 0. Kalau penyebutnya 0 itu nanti tidak akan ada nilainya. Tapi kalau mendekati 0 maka nanti ada nilainya. Jadi misalnya ini 1,1. Nah, ini dihitung tuh. 2 kali 1,1 kuadrat ditambah 1,1 dikurangi 3 dibagi. Nah, 1,1 dikurangi 1 itu kan 0,1. Ternyata hasilnya adalah 5,2. Nah, nilai-nilai ini disubstitusikan. Ini mendekati 1 dari arah kanan. Kalau dari arah kiri yang mendekati 1, misalnya 0,9, lebih dekat lagi 0,99, lebih dekat lagi 0,999 dan seterusnya. Ini akan semakin mendekati 1. Ternyata nilai fungsinya didekati dari kanan maupun dari kiri itu mendekati 5, nilai fx-nya mendekati 5, sehingga limitnya kalau ini dituliskan limit dari 2x kuadrat plus x min 3 dibagi x min 1 ini nilai limitnya adalah 5, sehingga kemarin adik-adik kalau mencari, nah kemarin misalnya ada limit berapa tadi? Tadi apa soalnya? 2x kuadrat plus x plus 1 ya. 2x kuadrat plus x ya. Plus x min 3. Jadi gini ya, dibagi x min 1.
X min 1. Nah, untuk X mendekati 1. X mendekati ke 1. Nah, tadi kalau dicari mendekati 1 dari arah kanan tadi, saya kasih plus di sini, mendekati 1 dari arah kanan. Kalau digambar, nah, kalau di sini ada 0, di sini ada 1, mendekati 1 dari arah kanan kan berarti di sini nih ya. Nah, bisa 1,1, 1,001 dan seterusnya. Kemudian kalau 1 dari arah kiri, 0,9, 0,99, 0,999 dan seterusnya. Semakin mendekati 1 dari arah kiri. Nah, tadi hasilnya adalah ternyata ke 5. Nah, kalau digambar gitu. Nah, maka ada di sini. Ini adik-adik kemarin mencarinya adalah, ini hasilnya adalah 5. Sedangkan kalau disubstitusikan, ini tadi kalau mendekati 1 dari arah kanan 5, nanti limitnya mendekati 1 dari arah kiri juga 5. X mendekati 1. Bu, kenapa harus ada plus, ada minus? Apakah ada yang mendekati dari kanan dan dari kiri beda hasilnya? Ada. Jadi mungkin kemarin adik-adik langsung dicari, ternyata kebetulan dari soal yang dicari itu kemarin adalah limit kanan dan limit kirinya sama. Ternyata ada loh yang limit kanan dan limit kirinya itu ternyata hasilnya tidak sama. Begitu. Adakah fungsi seperti apa itu? Nah, ini mendekati 1 dari arah kiri tadi hasilnya juga 5. Nah, untuk yang kasus seperti ini maka nilai limitnya sama. Mendekati dari arah kanan maupun dari arah kiri nilainya sama, sehingga ini nilai limitnya, karena limit kanan dan limit kirinya sama, maka nilai limitnya adalah 5. Sehingga kalau ada soal limit dari 2x kuadrat plus x min 3 dibagi x min 1. Bisa. Nyanyi-nyanyi. Siapa tuh yang nyanyi-nyanyi itu? Nah, ini hasilnya adalah 5 karena limit kanan dan limit kirinya sama. Gitu. Di kasus ini nilai limitnya sama, limit kanan dan limit kirinya sama, sehingga adik-adik kemarin menyelesaikan seperti yang sudah dijawab kemarin hasilnya begitu. Oke. Itu ya. Apakah ada yang nilai limitnya tidak sama? Saya clear dulu. Oke, ternyata ada. Seperti apa? Misalnya kita punya, ini saya bikin grafik ya di sini. Fungsinya ini di sini, ini di sini. Nah, di sini. Gambarnya harusnya pakai penggaris ya. Oke, ini dianggap berapa ya ini ya misalnya. Nah, ini harusnya di garis lurus ya. Oke. Ini kan mestinya beda. Sana. Nah. Di sini 5. Di sini 7. Kalau di sini berapa? 8 misalnya. Ini adalah fungsinya adalah fx. Maka nanti nilai fungsinya juga di sini ada, di sininya enggak. Jadi nilai fungsinya di sini 7. Limit fungsi, limit kanan dan limit kirinya beda. Limit mendekati 8 dari arah kanan, hasilnya adalah 5. Jadi ini kalau dituliskan, misalnya limit fx itu, limit fx, untuk x mendekati 8 dari arah kanan, 8 dari arah kanan, saya kasih plus. Ini hasilnya adalah 5 ya, 5. Sedangkan limit dari fungsi tersebut
fx dari arah kiri mendekati 8 dari arah kiri. Dari arah kiri sana nilainya adalah, nah di sini berapa? 7. Nah, sehingga dia punya nilai limit enggak? Tidak, dia tidak punya limit fungsi. Kenapa? Karena limit kanan dan limit kirinya tidak sama. Tapi dia punya nilai fungsi enggak? Punya nilai fungsinya ini di sini. 7. Jadi kalau ditanya nilai fungsinya berapa? F8 adalah 7. Nilai fungsi F8 nilai fungsinya adalah di sini adalah 7. Kebalikannya yang tadi, kalau tadi nilai fungsinya enggak ada, limitnya ada. Ini dibalik. Ini limitnya enggak ada, nilai fungsinya ada. Jadi perbedaan nilai fungsi dan limit fungsi di situ. Bisa jadi nilai fungsinya ada, limit fungsinya enggak ada. Bisa jadi limit fungsinya enggak ada, nilai fungsinya ada. Itu terkait limit fungsi. Oke. Materi kemarin, kemudian adik-adik kemarin mengerjakan mencari nilai limit fungsi. Kebetulan untuk limit fungsinya kemarin bisa dicari. Oke, sekarang kalau materi selanjutnya yang hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Oke. Limit fungsi trigonometri sama seperti tadi. Kalau kita cari, kita lihat ya, kalau X-nya 0,1 ternyata ini bisa dicari pakai kalkulator nanti. Nah, tidak usah dicari manual. Nanti kalau ada yang bawa kalkulator yang ada saintifiknya, bukan kalkulator dagang, nanti bisa adik-adik cari. Nilai dari sinus X-nya diganti 0,1 dibagi 0,1, hasilnya berapa ya? Kurang besar enggak bisa besar. Ternyata hasilnya 0,998334166 misalnya. Kalau X-nya 0,01, ini kebetulan sudah ditarikan ya. Hasilnya ini. Kalau 0,001 hasilnya ini. Nah, ini semakin kecil semakin mendekati 0. Nah, nilai fungsinya, nilai limit X mendekati 0 dari arah kanan berapa? Sekarang dari arah kiri ini, saya dari bawah. Kalau min 0,1, kalau min 0,01, kalau min 0,001, nah kalau min 0,0001, nah semakin mendekati 0 dari arah kiri. Nah ini nanti hasilnya berarti nilai limit fungsinya berapa ya untuk X mendekati 0. Ini bisa terlihat di sini akan mendekati ke berapa ini? Ini kan? 998, 9999, nah 9-nya semakin banyak ya. Ini akan semakin mendekati ke 1. Dari arah kanan pun sama, ini 998, ini 9999 ya kan. Semakin besar mendekati ke 1 sehingga nilai limit fungsinya untuk limit fungsinya ini tadi untuk X mendekati 0. Jadi kalau saya tulis ada limit dari sinus X untuk X mendekati 0. Ini tadi dari arah kanan, saya kasih plus, mendekati 0 dari arah kanan tadi hasilnya adalah mendekati ke 1. Sedangkan limit fungsinya tadi sinus X per X, sinus X per X mendekati 0 dari arah kiri, hasilnya ini tadi juga mendekati ke 1, sehingga limit ini tadi, kalau di sini ada saya tuliskan lim gitu, mana eraser? Oke, saya ingat. Sehingga
Kalau di sini adalah tulisannya mungkin limit. Nah, limit sinus X per X untuk X mendekati 0. Karena tadi limit kanan dan limit kirinya sama, yaitu 1, maka ini sama dengan 1. Limit kanannya mendekati ke 1, limit kirinya ke 1, maka karena limit kanan dan limit kiri sama, maka hasilnya dia punya limit, yaitu 1. Sehingga limit fungsi trigonometri, limit sinus X per X untuk X mendekati 0 hasilnya adalah 1. Nah, nanti adik-adik akan melihat di bawah, ternyata ada definisinya, didefinisikan bahwa limit sinus X dibagi X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Nah, dari definisi tersebut kita bisa memperoleh teorema-teorema tentang limit fungsi. Termasuk juga nanti terkait limit fungsi trigonometri. Nah, ini yang kemarin kita bahas ada arkesnya. Jadi tidak hanya ke sinus X per X, ternyata termasuk arkesnya juga. Ini tadi definisinya, teorema-teoremanya ada. Ternyata kalau dibalik X per sinus X pun hasilnya juga 1. Jadi nanti adik-adik bisa melihat di sini sinus X per X, dibalik juga bisa, yang tangan juga begitu, yang tangan dibalik juga begitu. Tapi ingat, ini bukan yang kosinus. Jadi limit kosinus X per X tidak sama dengan 1 ya, beda. Ingat-ingat yang sama dengan 1 itu adalah jika sinus X per X atau tangan X per X dan kebalikannya, dan arkesnya atau inverse trigonometrinya dari sinus dan kosinus. Begitu. Bu, masa sih yang benar? Nah, nanti bisa dicek pakai kalkulator kayak tadi yang di atas tadi ya. Nah, misalnya secara hitungannya, intuitifnya adalah seperti ini. Jadi bisa dicari. Tapi pembuktian secara matematisnya ada lagi, berbeda. Jadi itu tadi bukan pembuktian matematis, tapi pembuktian kalau dihitung beneran pakai kalkulator. Oke, dihitung manual. Nah, kalau pembuktiannya, nah ini kalau di matematika diminta untuk membuktikan. Masa sih tadi kenapa sinus X per X1 kan definisinya? Kalau definisi itu pangkalnya, jadi kalau namanya sebuah definisi itu tidak dibuktikan, tapi pangkalnya. Kalau berupa teorema, kalau di matematika itu dibuktikan. Kenapa sih teoremanya ini X per sinus X sama dengan 1? Masa sih? Maka harus dibuktikan gitu kalau di matematika. Tapi mungkin di adik-adik nggak saya anukan ke situ, tapi sebaiknya juga tahu untuk buktinya. Ini adik-adik bisa melihat pembuktiannya adalah limit X dibagi sinus X sama dengan, nah ini bisa ternyata X dibagi sinus X itu bisa ditulis sebagai 1/4 dari sinus X per X, sehingga bisa ditulis begini. Ya, sehingga limit 1 yang bawah adalah limit sin X per X, limit yang 1 ini karena tidak ada variabel X-nya maka hasilnya 1. Yang di sini sesuai definisi, ini kan definisinya, ini adalah 1. Jadi kita kalau membuktikan bisa menggunakan definisinya tadi. 1 maka sama dengan 1. Ya. Kalau di matematika apa-apa dibuktikan. Katanya gitu, kalau carilah orang matematika, rumus aja dibuktikan, apalagi cinta gitu katanya. Oke, itu kalau pembuktiannya seperti itu. Oke, termasuk yang di arkes, ini pun bisa dicari pembuktiannya seperti ini, bisa adik-adik lihat di situ. Tapi nanti untuk yang di informatika memang tidak saya minta untuk pembuktiannya, nanti kita ke latihan-latihan aplikatifnya saja. Oke, nah misalnya di sini disuruh menentukan, kalau ini bukan membuktikan ya, nah ini ada contohnya. Limit fungsi, tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Tangan X per 2X. Nah, tangan X per 2X. Ini bisa, kenapa bisa ini apa Bu? Kok jadi ada setengahnya keluar? Jadi, kalau kita menulis tangan X per 2X, kira adik-adik bisa ini ya. Kok bisa ke situ sih Bu? Nah, kita lihat bahwa, ini coret-coretan aja, tangan X, atau gini, saya ambil ke yang lain. Misalnya X dibagi apa ya misalnya, atau saya ke bilangan aja, 6 dibagi 9 misalnya, kan sebenarnya bisa ditulis sebagai 6 dibagi 3 kali 3.
Ya kan? Kan bisa ditulis sebagai sepertiga, kan yang atas 1 kali 6, 6/3, kan boleh ditulis begini. Bu, ditulis yang lain boleh nggak? Boleh, ini contoh aja. Atau yang lain, misalnya 5 per berapa misalnya? 5/3 kali 5. Kan boleh ditulis yang atas itu misalnya per 3, ditulisnya ini per 5, gini pun boleh. Nah, ini pun boleh. Jadi bisa, kalau untuk bentuk perkalian bisa dipisah-pisah. Tapi nanti kalau yang penjumlahan pengurangan hati-hati, tidak bisa seenaknya dipisah-pisah begitu. Jadi dengan seperti ini tangan X per ini bisa ditulis sebagai tangan X dibagi X dikalikan 1/2 atau setengah kali tangan X per X. Karena setengahnya ini tidak ada variabel X-nya, maka bisa dikeluarkan. Jadi setengah kali limit tangan X per X. Sedangkan adik-adik tahu ini adalah tadi hasilnya saat di teorema, ini hasilnya adalah 1. Sehingga setengah kali 1 hasilnya adalah setengah. Begitu. Jadi nanti ada yang seperti itu. Kalau 1 plus cos X dibagi 2, sin 2X. Nah, mungkin untuk yang di sini kita harus mengubah-ubah pakai identitas trigonometri. Ini yang saya bilang kemarin. Oke, kalau untuk identitas trigonometri kemarin yang paling mudah adalah untuk yang bentuk kayak gini, yang 1 plus cos X ini yang harus diubah. Nah, oke. Oh, tapi ini mendekatinya adalah, bentar, tadi saya lihatnya mendekati 0. Mendekati pi, saya besarkan ya. Ini mendekati pi. Nah, oke. Jadi kalau untuk dicari adalah kita cari yang mendekati 0 dulu, sehingga kalau di sini X mendekati pi, biar X mendekati 0, maka diapakan? Oke, bisa dipindah. Nih, saya hapus dulu yang ini tadi. Dulu. Oke. Jadi ini adik-adik bisa mencermati di sini ada X. Ini saya besarkan aja dulu. X mendekati, mana tadi? Nah ini ya, X mendekati pi. Ini bisa ditulis gini. Jadi X mendekati pi ini adalah X sama kalau kita kayak pengurangan kemarin. Nah, X min pi dikurangi pi gini. Kemudian dia sekarang mendekati ke 0. Nah, implikasinya saat di sini X mendekati pi, mendekati 0, maka X yang di sini juga diganti. X yang di sini juga diganti. Nah, itulah kenapa, Bu, kok itu di situ ada, apa namanya? Nah, ini X mendekati pi, maka jika X mendekati pi, maka X mendekati pi akan mendekati 0. Nah, kalau X mendekati pi, ini tadi kita misalkan sebagai Y, nah, Y, kenapa itu ada Y? Nah, maka Y mendekati 0. Maka kalau ini kita sebut Y, kalau X min P sama dengan Y, maka bisa ditulis juga X-nya itu adalah, X-nya adalah, ini kalau kata di itu pindah luas gitu ya, X-nya adalah P plus Y. Dan Y-nya mendekati 0. Maka X-nya bisa diganti dengan P plus Y. Sehingga di sini nanti diganti Y mendekati 0. Sehingga nanti limitnya, tadi X min P kan Y ya. Y mendekati ke 0. Sedangkan X-nya tadi adalah P plus Y. Maka X-nya di sini adalah diganti P plus Y. Sehingga 1 plus cos X-nya diganti dengan P plus Y. Nah, ini alternatif kalau tidak mendekati 0 bisa dibuat begini. Ini, terus yang di bawahnya adalah sinus
2 kali P plus Y. Nah, maka inilah tadi yang ada di sini. Nah, kita sama ya. Nah, sehingga 1 plus cos P plus Y. Kalau di gambar yang kemarin, kalau ada cos P itu kan di 180 ditambah Y. Ini ada di kuadran keberapa? Di kuadran kedua. Jadi kalau ada gambar kuadran-kuadrannya, ini saya ke bawain dulu. Di materi yang kemarin ada, garisnya harusnya lurus ya. Nah, kalau cos P plus Y, berarti P-nya kan di sini ya. Di sini kan 0 atau 2P, 0 atau 2P. Di sini P plus 2, oke. P plus Y. Kan berarti di sini. Kalau di sini Y, maka di sini. Ini Y, maka di sini Y. P ditambah Y, ininya Y. Sehingga nilainya, ini harusnya kan garisnya lurus ya. Kalau sudutnya ini kan mestinya sama ya. Besar sudutnya sama, sehingga nanti di sini sama-sama Y, kemudian ininya sama, ininya ke atas ke sini, cuma ada di kuadran 3, kuadran 1, 2, 3. Di kuadran 3 kosinus negatif, sehingga 1 plus cos P plus Y itu adalah 1 min cos Y. Sedangkan yang di sini adalah sinus 2Y plus Y. Karena ini pakai 2Y kan, di 0 sini tetap ya. Hanya muter saja, sehingga ini 2Y bagi ini. Kemudian 1 min cos Y. Nah, ini bisa diubah menjadi 2 sinus kuadrat Y per 2. Dibagi yang bawahnya tadi sinus tetap. Nah, kita lihat di sini. Ini perkalian 2 kemarin, seperti yang di atas tadi, yang bilang tadi. Ini sinus kuadrat, berarti kan sama aja ini dikalikan 2 kali ya. Nah, kemudian oke, ini tadi mestinya oke, ini pakai dimanipulasi dikalikan 2Y per 2Y. Nah, ini setengah kali ini kan sebenarnya 2Y. Jadi setengah kalikan sebenarnya 2Y. Oke, jadi 2Y per 2Y dikalikan 2Y per 2Y kan nilainya akan sama. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ternyata hasilnya adalah 0. Karena yang di sini hasilnya adalah 0. Udah panjang-panjang gitu ternyata hasilnya cuma 0. Oke, nanti bisa adik-adik coba lagi. Oke, saya tambahin lagi satu materi tadi limit fungsi trigonometri, kemudian limit A hingga dan limit di tak hingga. Nah, tak hingga di tak hingga itu ada bentuknya yang kayak gini nih. Nah, ini bentuknya jelek. Jadi adik-adik mungkin tadi nilai fungsinya tak hingga dengan tidak ada sama tidak, Bu, beda ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini grafik fungsinya 2x kuadrat dibagi x kuadrat plus 1. Nah, kok bisa hasilnya 2? Nah, kita lihat x mendekati tak hingga. X-nya di mana? Nah, x-nya ternyata di x kan ini ya. Jika x-nya 2, ada nilainya x-nya 4, 6, 8, 10. Nah, ternyata ke sana terus. Ini sampai X-nya ke berapapun, ini nilainya semakin besar. 1.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar. Ternyata nilainya ini akan mendekati ke 2. Dilihat ini. Y-nya di sini akan mendekati ke 2. Tidak akan lebih dari 2. Demikian juga yang ini. Semakin negatif ke sana, X-nya semakin hingga negatif 1 juta, negatif 1 miliar. Itu nilainya akan semakin mendekati 2. Tidak akan pernah lebih dari 2. Nah, ini limit di tak hingga. Jadi bukan di 0, di 1, di 2, di 3, di 4, tapi
di tak hingga. Ini sama, di tak hingga plus tak hingga dan di min tak hingga itu hasilnya 2 ternyata nilai limitnya. Nah, ada definisinya di situ biasanya definisi. Nah, ini kalau di matematika biasanya nanti akan diberikan ya. Untuk setiap, nah ini bacanya, Bu itu apa ya? Untuk setiap epsilon positif, nah gitu bacanya, terdapat bilangan P positif sedemikian hingga jarak antara Fx dan L kurang dari epsilon bila X lebih dari P. Begitu. Bacanya begitu, tapi tidak saya minta ke situ. Nah, nanti adik-adik bisa melihat di sini materinya sama, adik-adik lebih ke hitung-hitungannya nanti. Nah, demikian juga kalau limit tak hingga. Limit tak hingga itu nanti hasilnya adalah yang, nah ini tadi yang di tak hingga. Ternyata X bagi X kuadrat plus 1. Nah ini nanti ada apa namanya, perhitungan-perhitungan yang hasilnya ini bisa dilihat. Ternyata ini seper X bagi ini. Nanti kalau seper ini hasilnya adalah 0. Tadi di atas sudah belum ya? Definisinya tadi. Kok kayak belum ditulis tadi. Oke. Belum ya? Oke, belum. Oke, jadi untuk limitnya mungkin saya kasih tahu di sini. Untuk limitnya kalau seper tak hingga itu hasilnya adalah 0. Tapi untuk limit ya. Jadi kalau untuk ini, Bu, kenapa ini hasilnya 0? Nah, ini nanti bisa adik-adik catat mungkin. Nah, ini hasilnya adalah 0. Jadi kalau nanti limit X mendekati tak hingga, seper X atau kalau disubstitusikan adalah seper tak hingga, dinilai limitnya itu hasilnya adalah 0. Tapi berbeda dengan jika bukan limit. Kalau bukan limit maka dia tidak 0. Karena ini di limit maka hasilnya adalah ke 0. Jadi nanti untuk ini sebagai bekal adik-adik kalau mengerjakan di sini, bahwa untuk limit di tak hingga, jika seper tak hingga nanti hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat misalnya ini. Oh, kalau ini kebetulan enggak ya. Karena nanti ciri-cirinya gini, kita lihat pembilang dan penyebutnya. Oh, ternyata sama-sama X kuadrat. Kita bisa lihat di sini. Lebih mudah adalah pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan X kuadrat. Jadi, misalnya di sini, yang atas kita bagi X kuadrat kan 2. Yang bawah kita bagi X kuadrat di sini adalah 1. Yang di sini adalah seper X kuadrat. Hingga, ini tadi yang saya bilang, 2 dibagi X kuadrat tadi kan hasilnya 2. X kuadrat dibagi X kuadrat tadi kan 1. 1 dibagi X kuadrat. Nah, nilai limitnya. Ini nanti 2, ini 1. Nah, seper X kuadrat. Berarti nanti kan seper tak hingga hasilnya adalah 0. Sehingga adik-adik nanti mencarinya nilainya adalah 2 dibagi 1 plus 0, 0. Begitu. Nah, sama nanti untuk yang nomor 2. Tanpa dipakai itu kan langsung terlihat. Di sana variabelnya nggak ada, yang di bawah kan adalah X kuadrat. Ini nanti hasilnya adalah 0. Yang di bawah, yang nomor 3 juga nanti 0, yang nomor 4 juga 0. Jadi kita lihat koefisien dari X-nya, yang pembilang dan penyebutnya, jika lebih banyak yang di bawah, variabelnya lebih tinggi pangkatnya, maka nanti hasilnya akan 0. Nah, 0, 0, 0, 0, 0. Tadi seperti yang saya bilang. Oke. Itu. Nah, ini mungkin adik-adik bisa menggunakan sebagai latihan. Kalau ini tidak 0, jelas ya, karena sama. Ini nanti dibagi N, ini adalah 2, dibagi N adalah seper N, dibagi N adalah 1, dibagi N adalah 2 per N. Sehingga nanti 2 ditambah yang di sini 0, dibagi 1 min 0. Maka hasilnya adalah akar dari 2. Nah, gitu. Jadi mudahnya begitu. Itu ada yang mau ditanyakan? Udah ya, jadi untuk limit fungsi trigonometri nanti kalau adik-adik mencari, mungkin kemarin nilai limit yang bukan trigonometri, bukan yang itu kemarin sudah dicari. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke. Mungkin nanti kalau sudah mencoba latihannya, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan bisa di WhatsApp grup. Begitu ya. Oke.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Oke. Ya, saya kemarin pas melihat dari tugasnya, ya semoga saja memang sudah paham. Contek-contekan enggak, atau mungkin tanya-tanya ke kakak tingkat, tapi sejauh ini saya rasa adik-adik bisa memahami dengan baik. Semoga memang bisa memahami dengan baik, dan sehingga bisa dimanfaatkan besok untuk yang di kuliah yang lebih lanjut lagi, begitu. Harapannya semester depan kita sudah tidak online lagi. Jadi kita bisa berjumpa, tidak dalam suasana online begini. Mungkin bisa jadi pas kayak gini off cam gitu ya. Kalau di itu kan ternyata lagi di samping nyapu misalnya. enggak ya. Oke. Barangkali itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Oke. Selamat belajar. Nanti saya berikan latihan seperti kemarin. Saya upload di Google Classroom, tapi nanti untuk rekaman YouTube-nya juga saya berikan. Gitu untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian dulu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya